Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala al-musannifu walil irthi arkanun wa syurutun wa asbabun wa mawani'u. Walil irsi ban panike kandi warisan arkanun tining banyak-banyak rukun, wa syurutun ban banyak-banyak syarat, wa asbabun ban banyak-banyak sebab, wa mawani'u ban banyak-banyak pencegah. Walil irsi dan warisan itu mempunyai arkanun rukun-rukun, wa syurutun dan syarat-syarat, wa asbabun dan juga sebab, wa mawani'u ada pencegah-pencegah warisan. Jadi ada rukun warisan, ada syarat warisan, ada sebab warisan, ada juga pencegah orang mendapatkan warisan. Jadi kita mulai dari rukun-rukun warisan. Arkanul irsi salah satu tining banyak-banyak rukun warisan salah satu paneka pada telok. Jadi rukun-rukun warisan itu ada 3. Yang dikatakan rukun adalah sesuatu yang dibangun di atasnya suatu yang lain, di mana rukun itu merupakan bagian dari warisan. Jadi rukun itu bagian dari bagian dari kamu. Rukun seseorang adalah kepala, tangan, kaki. Di mana kalau salah satu dari yang disebutkan itu tidak ada, maka orang ini tidak sempurna, sehingga bisa dikatakan tidak bisa terwujud. Nah, itulah rukun. Seperti rukun sholat, di mana rukun sholat diantaranya adalah berdiri, di mana kalau sholat dilaksanakan tanpa berdiri maka sholatnya tidak sah. Seperti itu. Arkanul irsi salah satun warisun. Yang pertama adalah orang yang mewariskan hartanya, berarti si mayit yang meninggal dunia. Kemudian warisun maksudnya ahli waris ya. Warisun adalah ahli waris. Warisun pertama ahli waris. Wa muwarrisun dan orang yang mewariskan hartanya. Jadi warisun yang pertama adalah ahli waris, orang yang menerima warisan. Wa muwarrisun dan orang yang memberi warisan. Wa haqqun maurusun dan hak yang diwariskan. Wa haqqun maurusun dan hak yang diwariskan. Jadi 3 hal yang disebutkan ini, yang pertama adalah ahli waris, orang yang mewariskan, dan harta yang diwariskan harus benar-benar ada biar warisan itu ada. Jadi kalau warisan biar terwujud, yang pertama harus ada orang yang meninggal, di mana orang yang meninggal itu akan mewariskan hartanya pada orang lain. Jadi yang pertama yang harus dipenuhi adalah ada orang yang mewariskan hartanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah warisun, orang yang bisa menerima warisan. Ya. Jadi harus ada ahli warisnya. Kemudian yang ketiga tuh ada harta yang diwariskan. Walaupun ada orang yang meninggal dunia dan ada ahli warisnya, tapi tidak ada harta yang akan diwariskan pada orang lain. Bagaimana warisan bisa terwujud? Jadi harus ada harta yang diwariskan pada orang lain. Ini yang dimaksud dengan rukun-rukun warisan. Syurutul irsi salah satun. Tining banyak-banyak syarat warisan salah satun paneka telo. Jadi syarat warisan, biar warisan walaupun ada rukunnya sudah lengkap terpenuhi semuanya, tapi ada syaratnya. Yang pertama, tahaqququ hayatil warisi, panika tanah odin ahli waris. Jadi yang pertama adalah
ahli warisnya betul-betul hidup ya. Karena apa? Kalau misalkan ada orang meninggal dunia, lalu ahli warisnya sudah meninggal dunia, maka tidak mendapatkan warisan atau diragukan apa masih hidup, apa sudah meninggal dunia, maka juga terdapat permasalahan lain. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat warisan yang pertama, orang yang mendapat warisan atau ahli waris yang menerima warisan betul-betul masih hidup. Yang kedua, wa tahaqququ mautil muwarris, dan bennya tanah matenah muwarris. Jadi syarat yang kedua, orang yang meninggal, orang yang mewarisi hartanya betul-betul sudah meninggal. Kalau tidak diyakini apa masih masih hidup atau sudah meninggal, maka hartanya walaupun ada di sini tidak bisa diwariskan pada orang lain, harus dinantikan atau sesuai dengan keputusan hakim. Jadi misalkan nih, ada kerabat dari kalian yang menghilang sudah 2 tahun gak ada kabar. Jadi kerabatnya itu mempunyai peninggalan harta yang sungguh sangat banyak di sini. Sangat banyak harta yang ditinggalkan oleh kerabat yang menghilang tadi, sudah 2 tahun gak ada kabar. Hartanya misalkan yang ditinggal di sini 100 juta rupiah misalkan ya. Jadi bagaimana kita mengolah uang yang ada di sini? Apa 100 juta ini dibagikan pada ahli warisnya karena orangnya yang pergi menghilang tadi tidak jelas? Tidak. Kita harus mencari kabar akan matinya atau akan meninggalnya orang tersebut, atau menanti keputusan dari hakim. Kita ajukan pernyataan pada mahkamah, lalu kemudian mahkamah memberikan keputusan bahwasanya orang ini benar-benar sudah wafat misalkan. Kalau sudah ada keputusan seperti itu, baru harta yang ditinggalkan bisa diwariskan pada orang lain. Tapi kalau misalkan belum ada keputusan, tidak diketahui apa masih hidup, apa sudah meninggal dunia, maka hartanya itu disimpan. Ya, jangan dibagikan dulu, karena syarat dari muwaris harus benar-benar sudah wafat. Tahaqququ mautil muwarris wal ilmu. Kemudian syarat yang ketiga dari warisan, wal ilmu, dan mengetahui bijihatil irsi kalaban jihad warisan. Jadi harus orang yang mewarisi harta atau orang yang ingin membagi-bagi harta warisan harus tahu dong siapa yang mendapatkan warisan, siapa orang yang terhalang mendapati warisan. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal dunia ya, muwaris sudah benar-benar meninggal, kemudian ahli waris masih hidup, tetapi tidak mengetahui tata cara warisan, siapa yang mendapati, siapa yang tidak, bagaimana ingin terwujud warisan yang diwariskan pada orang lain? Oh, dia gak tahu siapa yang mendapatkan harta ini berapa, gak tahu. Nah, jadi harus benar-benar mengetahui jihad warisan. Ini ibunya, ini ayahnya, ini saudaranya mendapatkan berapa, ya harus tahu. Paham? Sekarang asbabul irsi salah satun. Tining banyak-banyak sebab warisan, salah satu panikah bertelok. Nah, ini sebab-sebab orang akan mendapati warisan. Nasabun, yang pertama panikah nasab, wa nikahun, dan nomor 2 ada pernikahan, wa walaun ban wala. Jadi ini sebab orang mendapatkan warisan. Ya. Zaid, ya ini orang Rusia misalkan ya, Zaid orang Rusia. Tapi Zainab orang Madura. Kalau Zaid meninggal dunia, apakah Zainab mendapatkan warisan? Tidak, gak ada hubungan nasab. Ya. Zaid mah gak kenal ke Zainab, Zainab pun juga gak kenal. Tapi di tahun kemudian Zainab
dan Zaid ini menikah. Sudah ada ikatan pernikahan, lalu si Zainab meninggal dunia. Apakah Zaid yang kebetulan orang Rusia ini mendapatkan warisan dari Zainab yang mana? Zainab orang Madura? Ya, mendapati warisan. Apa sebab warisannya di sini? Ada pernikahan. Zainab anak dari Khalid. Ketika Zainab meninggal dunia, apakah Khalid dapat warisan? Iya. Apa sebab warisannya? Nasab, keturunan. Karena Khalid adalah ayah dari Zainab. Dan ayah itu berhak mendapati warisan dari anaknya sendiri. Kemudian walaun. Wala ini adalah gelar yang diberikan kepada orang yang bisa merdekakan budak. Jadi saya punya budak nih, ya. Saya punya budak namanya Zaid. Karena ini budak saya, berarti ini harta saya. Karena status budak itu seperti harta, bisa dijual, ya, bisa disewakan pada orang lain, namanya sudah harta. Dan budak ini lebih banyak keserupaannya ke harta dibandingkan keserupaannya dengan orang. Sehingga dalam ilmu fikih banyak budak itu diperlakukan seperti halnya barang. Dalam jual beli, ijarah dan semacamnya diperlakukan sama dengan barang. Dibandingkan budak ini diperlakukan dengan orang atau Bani Adam. Nah, sekarang budak saya ini saya merdekakan, saya bebaskan dia. Ketika budak itu sudah dibebaskan, berarti posisinya seperti orang merdeka. Tidak ada hukum budak lagi di sana. Di mana budak itu kalau menikah, ya kalau budak laki-laki maka menikah hanya boleh 2 perempuan. Tapi kalau sudah dimerdekakan, berarti dia sudah bebas menjadi hur, menjadi orang yang merdeka, maka statusnya seperti orang yang merdeka yang lain. Jadi bisa menikah 4 perempuan. Nah, orang yang memerdekakan budak ini mempunyai gelar pemberian namanya wala. Jadi kalau si Zaid ini saya merdekakan, siapa yang mengurus dia? Siapa orang yang mengayomi dia? Kalau dia si Zaid ingin menikah, siapa yang akan menjadi walinya? Otomatis kembali pada orang yang memerdekakan budak tadi. Karena itulah walanya dimiliki oleh orang yang memerdekakan. Faman a'taqa falahu walau. Barang siapa yang memerdekakan budak, maka walaknya, gelarnya itu dimiliki orang yang memerdekakannya. Tidak bisa diberikan pada orang lain. Nah, ketika Zaid ini meninggal dunia di kemudian hari, ya, Zaid ini meninggal dunia, maka termasuk dari ahli warisnya adalah saya. Kenapa? Karena saya merupakan orang yang pernah memerdekakan dia. Artinya orang yang membebaskan dia dari perbudakan ke kemerdekaan. Jadi seakan-akan ada jasa yang diberikan. Mawani'ul irsi salah satu. Mawani'ul irsi salah satu. Tining panika pencegah warisan, panika beda telok. Qatlun sepertama mate. Warikun ban perbudakan. Waqtilafu dinin ban beda agama. Jadi tidak serta-merta kalau orang itu sudah menjadi ahli waris itu pastinya akan mendapatkan warisan. Jadi ada hal yang mencegah seorang akan mendapati warisan. Nah, jadi saya katakan lagi, tidak serta-merta orang ini
statusnya adalah ahli waris, begitu dia sudah menjadi ahli waris, dia langsung bisa mendapatkan harta? Tidak. Karena ada yang mencegah orang mendapatkan warisan. Di antara orang yang tercegah mendapati warisan diantaranya adalah kotlun, pembunuhan. Ini juga mencegah warisan. Ya misalkan nih, si anak membunuh ayahnya sendiri. Ya. Kebetulan ayahnya mempunyai harta yang sangat banyak sekali. Anggap 100 M misalkan. Ya. Jadi si ayah mempunyai uang 100 M, lalu anaknya membunuh dia gara-gara ingin mendapati yang 100 M tadi. Maka anak yang membunuh tadi tidak dapat mendapati warisan yang tadi. Kenapa? Karena dia telah membunuh. Jadi pembunuhan ini merupakan hal keadaan yang mencegah seorang mendapatkan warisan. Kotlun. Kemudian yang kedua adalah rikun. Rikun ini budak, ya, perbudakan. Jadi misalkan ya, anaknya budak tapi orang tuanya merdeka. Maka ketika orang tuanya meninggal dunia, maka anaknya tidak dapat mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia budak. Jadi harus merdeka. Kemudian juga yang mencegah orang mendapatkan warisan adalah ikhtilafu dinin. Ikhtilafu dinin ini beda agama. Ikhtilafu dinin adalah beda agama. Jadi misalkan ayahnya muslim tapi anaknya kafir, maka ketika ayahnya meninggal dunia, maka anaknya tidak dapat warisan. Kenapa? Karena anaknya kafir. Dan syarat orang ini bisa mendapati warisan harus sama-sama Islam atau kafir gitu. Jadi kalau Islam dan kafir Islam, maka tidak dapat warisan. Kata Nabi SAW, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Muslim tidak dapat warisan dari orang kafir, pun juga orang kafir tidak dapat warisan dari orang muslim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.